dan manusia pun diajak untuk menata ulang kehidupannya. Bersiap-siaplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Langit Indonesia bulan November 2025 akan jadi saksi 7 peristiwa langit yang sangat jarang terjadi berurutan dalam satu bulan. Fenomena ini sedang ramai dibahas para astronom dunia, dari NASA hingga European Space Agency, karena kombinasi dan waktunya yang tidak biasa. Tapi bagi para spiritualis Nusantara, 7 tanda langit ini bukan kebetulan. Ini adalah tutur semesta saat langit berbicara kepada manusia melalui tanda-tandanya. Pertanyaannya, apakah langit sedang memperingatkan kita atau sedang menyiapkan perubahan besar di bumi Nusantara? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, Supermoon Beaver 5 November 2025. Secara ilmiah, menurut data NASA dan Observatorium Virtual Telescope Project, bulan pada 5 November 2025 akan mencapai jarak terdekatnya dengan bumi. Karena itu, bulan tampak 14% lebih besar dan 30% lebih terang dibanding purnama biasa. Fenomena ini disebut Beaver Supermoon, purnama terakhir sebelum musim dingin di belahan bumi utara. Namun dalam spiritualis Nusantara, purnama besar seperti ini disebut purnama agung, waktu ketika daya bulan menyentuh kesadaran manusia. Para sesepuh kita dulu percaya ketika cahaya bulan terlalu terang, ia membuka cermin diri manusia. Yang jujur akan melihat cahaya, yang kotor batinnya akan melihat kegelisahan dan kesukaran. Dalam konteks Nusantara, Supermoon ini melambangkan fase penyucian dan puncak kesadaran kolektif. Banyak spiritualis menilai bulan ini menjadi penanda bangsa akan menghadapi fase peralihan besar, bukan bencana tapi penyadaran. Dari sisi ilmiah, energi elektromagnetik dan gravitasi bulan memang meningkat saat supermoon, menyebabkan pasang laut lebih tinggi dan gangguan kecil pada aktivitas ionosfer. Dalam bahasa leluhur, alam ikut mengingatkan. Yang kedua, Jupiter mulai bergerak mundur tanggal 11 November 2025. Fenomena kedua adalah Jupiter retrograde. Menurut catatan European Southern Observatory, sejak 11 November 2025, Jupiter akan tampak bergerak mundur di langit. Secara astronomi, ini ilusi optik karena bumi menyalip Jupiter dalam orbitnya. Namun dalam catatan peradaban kuno termasuk astrologi India Jyotisa, Jupiter retrograde selalu menandai masa perenungan dan evaluasi global. Dalam pandangan Nusantara, Jupiter dikenal sebagai simbol guru agung, planet yang membawa pengetahuan dan kebijaksanaan. Ketika itu tampak mundur, itu artinya sebagai masa introspeksi spiritual. Para bini sepuh Jawa berkata, gurumu sedang diam agar murid belajar lewat sunyi. Maka jangan heran jika di bulan ini banyak peristiwa politik dan sosial berjalan tidak sesuai rencana. Secara spiritual, ini bukan kekacauan, tapi proses alamiah untuk menguji keikhlasan manusia. Dan dari sisi astronomi, efek gravitasi Jupiter pada partikel tata surya juga meningkat saat retrograde, sering memicu peningkatan aktivitas meteor. Menariknya, hal itu langsung terbukti karena beberapa hari kemudian langit mulai hujan api.
Yang ketiga, peristiwa hujan meteor Taurid Utara 12 November 2025. Keesokan harinya, 12 November 2025, langit akan dihiasi hujan meteor Taurid Utara. Data dari International Meteor Organization mencatat, puncaknya bisa mencapai 10 hingga 15 meteor per jam. Partikel ini berasal dari komet 2P Encke, salah satu komet tertua yang masih aktif. Yang menarik, hujan meteor Taurid sering menampilkan fireball, bola api besar yang lebih terang dari bintang biasa. Para peneliti di University Western Ontario pernah menemukan bahwa pecahan dari komet Encke juga berpotensi menyebabkan dentuman udara atau kilatan kuat yang dalam sejarah Nusantara sering dianggap sebagai petir gaib. Sementara dalam pandangan spiritual Jawa, hujan meteor disebut lintang Melayu, tanda bahwa batu-batu surga sedang menyapa bumi. Artinya energi langit sedang membersihkan medan bumi. Dalam tradisi Bali, saat langit penuh cahaya meteor, orang tua akan menyalakan dupa dan berdoa karena dipercaya itu waktu dewata turun memeriksa dunia. Dari sisi ilmiah, partikel meteor yang terbakar di atmosfer juga menghasilkan ionisasi yang sementara memperkuat gelombang radio, sebuah penghubung antara langit dan manusia. Sains dan spiritual di sini berjalan seiring. Yang keempat, hujan meteor Leonid 17 November 2025. Fenomena berikutnya adalah hujan meteor Leonid yang terkenal cepat dan tajam. NASA mencatat Leonid pernah menciptakan badai meteor dengan ribuan cahaya per jam. Dalam kepercayaan Jawa kuno, saat banyak bintang jatuh, itu disebut lintang gumuling, lambang bahwa ada banyak hal lama yang akan tumbang agar dunia mendapat tatanan baru. Leonid adalah meteor penghancur dan pembaharu. Ia datang untuk menghapus energi yang stagnan. Bagi bangsa Indonesia, ini bisa ditafsirkan sebagai masa pembersihan sistem lama, baik di pemerintahan, ekonomi maupun pola pikir rakyat. Spiritualis Bali menyebutnya pembersihan karma kolektif, dan secara ilmiah, meteor-meteor ini benar-benar menghancurkan partikel debu di lapisan atas atmosfer, membantu menjaga kebersihan langit dari sisa-sisa kosmik. Alam membersihkan dirinya, dan secara simbolik manusia juga diajak melakukan hal yang sama. Maka bersiap-siaplah. Yang kelima, hujan meteor Alpha Monocerotis tanggal 21 November 2025. Hujan meteor berikutnya, Alpha Monocerotis, adalah salah satu yang paling misterius. Astronom memperkirakan puncaknya tanggal 21 November 2025. Tapi intensitasnya sangat sulit ditebak. Pada tahun 1995, hujan meteor ini pernah menimbulkan ledakan cahaya ekstrim, ribuan meteor dalam 15 menit. NASA menyebutnya burst meteor shower, salah satu yang paling langka. Bagi spiritualis Nusantara, kejadian seperti ini disebut lintang murub, pertanda kekuatan besar yang lama tersembunyi mulai bangkit. Dalam konteks bangsa, ini sering diartikan sebagai kebangkitan kekuatan spiritual tanah air. Kesadaran kolektif yang selama ini diam, tapi kini mulai hidup. Kebetulan menurut data astronomi, saat puncak meteor ini, medan magnet bumi juga dalam fase tenang, memungkinkan cahaya meteor tampak lebih jelas dari wilayah ekuator, termasuk Indonesia. Artinya tanah Nusantara akan jadi salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyaksikannya. Secara simbolik, ini seperti pesan bahwa bumi suci yang pernah menjadi pusat peradaban kuno kembali mendapat perhatian langit. Yang keenam, hujan meteor Orionid tanggal 28 November 2025. Menjelang akhir bulan, langit akan kembali disinari hujan meteor Orionid akhir, berasal dari jejak debu komet Halley. Menurut NASA, partikel komet Halley telah beredar mengelilingi matahari selama lebih dari 3000 tahun. Artinya, cahaya yang kita lihat malam itu berasal dari pesan langit purba.
Dalam tradisi Jawa dan Sunda, gugus bintang Orion dikenal sebagai lintang Waluku, lambang petani, kerja keras, dan kesuburan tanah. Jadi ketika meteor Orionid jatuh dari arah lintang Waluku, ini diartikan sebagai berkah bagi tanah Nusantara. Bukan kebetulan jika banyak spiritualis lokal mengatakan bulan November adalah waktu baik untuk menanam dan memulai usaha baru. Dari sisi ilmiah, Orionid menandai masa ketika bumi menembus jalur debu kuno. Secara metafora, bumi kita menyerap partikel sejarah tata surya. Dalam sudut spiritual Nusantara, itu berarti kita sedang menerima energi warisan leluhur kosmik, halus tapi berpengaruh bagi keseimbangan batin manusia. Yang ketujuh, Saturnus akhiri gerak mundur tanggal 28 November 2025. Menutup bulan November, Saturnus akhirnya kembali ke gerak maju setelah berbulan-bulan mundur tampak sejak Juli 2025. Menurut perhitungan In The Sky (ORG), 28 November adalah hari pertama Saturnus kembali prograde. Secara astronomi, ini berarti fase refleksi yang selesai. Planet disiplin dan tanggung jawab itu kini bergerak maju. Dalam tafsir spiritual Jawa, Saturnus dikenal sebagai lintang Bathara Guru, penguasa ketertiban dan hukum kosmis. Saat ini kembali maju. Ini dianggap sebagai waktu penegakan kembali keadilan alam. Segala hal yang tidak seimbang mulai menemukan titiknya. Dan bagi Indonesia, ini menjadi simbol bahwa masa perbaikan dan penataan besar sedang dimulai. Bagi para spiritualis, energi Saturnus yang stabil akan mengembalikan keseimbangan bumi setelah guncangan spiritual bulan-bulan sebelumnya. Sementara dari sisi astronomi, ini juga pertanda bahwa langit mulai tenang kembali setelah gelombang retrograde dan aktivitas meteor yang padat. Langit beristirahat dan manusia pun diajak untuk menata ulang kehidupannya. Bersiap-siaplah. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.